Selamat berjumpa kembali teman-teman. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai integrasi hardware dan software sesi kedua. Sebelumnya kita bahas bahwa jalur komunikasi khususnya di Arduino ada 3 model, I2C, SPI, sama serial FXTX ya. Dan di situ yang meski jadi catatan semuanya berbasis kabel, jadi komunikasinya belum mendukung untuk komunikasi jarak jauh. Nah, di video ini akan kita bahas bagaimana sih menghubungkan hardware dan software itu dengan jarak jauh ya. Nah, itu. Nah, jadi istilahnya di sini akan kita bahas bagaimana mengupgrade ya jalur komunikasi antara hardware dengan software agar mendukung jarak jauh. Nah, secara karakteristik khususnya masih kita bahas Arduino ya kan. Untuk mengupgrade-nya bisa dengan model kabel, yaitu memanfaatkan local area network. Yang kedua, bisa menggunakan model nirkabel khususnya yaitu wireless. Yang mesti digarisbawahi, baik kita pakai kabel maupun nirkabel untuk komunikasi jarak jauh ini, kita mesti menambah perangkatnya. Nah, jadi kita kalau beli tidak hanya beli Arduino saja, kita juga harus beli perangkat tambahannya ini untuk komunikasi ini ya. Yang pertama akan kita bahas ya karakteristiknya, yaitu bahwa karena kita nanti menggunakan kabel, lah ini bisa menggunakan kabel UTP yang biasanya menggunakan LAN ya kan, yang digunakan LAN, atau frekuensi radio kalau kita menggunakan wireless. Selanjutnya server ini harus berada satu lokasi. Jika teman-teman ingin, wah saya pengennya tak kirim ke server saya online atau server yang beda lokasi, nah itu bisa memanfaatkan koneksi internet sebagai alternatifnya. Nah ini bisa menjadi perhatian teman-teman jika ingin implementasi sistem tertanam di lingkungannya itu mendukung nggak jaringan internet. Jika teman-teman ingin menghubungkan atau mengirimkan datanya ini ke server beda lokasi ya, itu mendukung nggak lokasinya teman-teman itu atau lingkungannya sekitar itu untuk adanya jaringan internet. Oh ada Pak, kita bisa manfaatkan operator seluler. Nah berarti harus diperhatikan juga sinyalnya bagus apa tidak untuk mengirim data itu ke server. Nah itu ya. Nah, kita bahas perangkat pertama, yaitu ada INC 28Z60. Ini memanfaatkan jalur komunikasi SPI ke LAN ya. Nah, ini jadi ada port LAN card-nya ya, konektor LAN-nya. Ini buat konektor LAN-nya nanti dihubungkan ke sini, SPI-nya di sini. Nah, ini MCU ini dalam artian Arduino-nya. Nah, ini menggunakan yang sudah kita bahas ada MOSI, MISO, SCK, SS atau CS. Ya, itu. Yang pertama ini jadi kecil sekali, kalau digenggam tangan itu tidak kelihatan ya. Nah, ini chipnya INC ini chipnya. Nah, ini chipnya di sini, clocknya itu di sini ada kristalnya ini sebagai clock pengirimannya ya yang mengatur ini. Ini perangkatnya. Nanti jadi teman-teman bisa pakai kabel ya dihubungkan ke Arduino, kabelnya dari sini nanti. Ini untuk ke kabel UTP memakai konektor RJ45-nya dihubungkan ke sini. Ya. Kemudian yang kedua ini ada Ethernet Shield. Kalau tadi itu jalur yang dipakai SPA ya, Serial Parallel Interface. Kalau di sini yang dipakai serial TRX-nya untuk terhubung dengan LAN. Nah, bentuk fisiknya hampir sama sebesar Arduino. Nah, ini ada pinnya, bahkan ada chip khusus. Nah, jadi chip khususnya ini pakainya Viznet ya. Ada juga dukungan external storage menggunakan SD card. Nah, kemudian ini di bawahnya ada kaki-kakinya. Jadi yang hitam-hitam ini di bawahnya ada kakinya.
Nah, ini konektor FJ45-nya nanti di sini. Nah, cara masangnya dengan Arduino itu dipasang langsung di atasnya. Nah, ini tadi yang saya bilang ada kaki-kakinya. Ini dipasang langsung dengan Arduino-nya, ya. Nah, kalau yang pertama tadi pakai kabel, ini tanpa kabel, ya. Nah, ini Arduino-nya yang bawah. Seperti itu. Nah, ini kenapa kok ada pinnya hampir sama dengan Arduino? Nah, ini istilahnya jumpernya. Karena kan ini dipasang di atasnya. Jadi kalau teman-teman sudah dipasang kayak gini, ingin menghubungkan sensor ke pin 7. Nah, ini cari aja nih pin 7. Pin 7 berarti sebelah sini. Ya. Nah, ini otomatis TX-RX-nya ya sudah terhubung di bawahnya dengan TX-RX-nya Arduino. Nah, ini ya, jadi bisa memakai ini. Nah, otomatis di sini karena perangkatnya lebih besar, chipnya lebih bagus, transfer datanya lebih cepat ini menggunakan Ethernet Seal ini dibanding menggunakan INC tadi, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, ini menggunakan wireless. Nah, teman-teman bisa menggunakan perangkat Node MCU ISP8266. Ini jalur yang dipakai ya sama, masihan serial TX-RX, cuma tidak menggunakan local area network kabel, tapi menggunakan frekuensi radio wireless. Nah, barangnya kecil, nah ini kalau digenggam tangan segini ya, ini kalau boleh saya ibaratkan itu korek api yang kecil itu loh, maksudnya zaman dulu kan ada korek api yang batang, nah itu yang kardus kecil segitu ya. Nah, kemudian dihubungkannya dengan Arduino. Nah, tadi ya, kalau serial itu TX dapat FX, ini TX-nya Arduino dapat FX-nya Node MCU, TX-nya Node MCU dapat FX-nya Arduino. Jangan lupa ground-nya dihubungkan. Nah, cukup seperti ini. Lalu disetting baud rate keduanya meski sama di source code codingnya. Ya. Nah, ini kalau kita bicara Arduino. Sebenarnya ada perangkat lain, ini saya contohkan yaitu Raspberry Pi. Nah, seri terbaru itu seri 4. Nah, ini sudah satu paket, bentuk fisiknya besarnya hampir sama seperti Arduino. Ada prosesornya, ya kan? Nah, ini ada RAM-nya, bisa milih mulai dari 2 GB, 4 GB, 8 GB. Ya, otomatis harganya berbeda ya, nanti semakin besar semakin mahal. Tapi semahal-mahalnya ini kurang lebih itu Raspberry Pi 4 $35 ya. Nah, jadi tidak sampai 1 jutaan. Itu. Nah, bahkan saat dulu saya beli Raspberry Pi pertama, dulu belum ada Pi 1. Pi 1 itu cukup Raspberry Pi. Muncul lagi Pi 2, Pi 3, Pi sampai dengan Pi 4 inilah. Saya dulu beli Raspberry Pi yang pertama harganya mahal 600, saat ini harganya 200 ya. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, di sini sudah apa ya saya boleh bilang mendukung penghubungkan ke PC ya. Sangat mendukung sekali. Pertama USB ini sudah ada USB 2, USB 3. Nah, ini nggak usah tambah perangkat tambahan, beli satu paket ini sudah ada port Ethernet-nya, jadi konektor FJ45-nya tinggal dihubungkan di sini. Bisa dihubungkan ke layar juga pakai micro HDMI, ada 2. Nah, kemudian untuk supply-nya ini menggunakan adaptor yang dengan model USB tipe C ya. Nah, ini. Jadi ini berbasisnya nanti OS. Teman-teman kalau beli ini atau memakai ini meski menginstal dulu OS-nya. OS-nya open source ya. Itu open source, bahkan mendukung OS Android ya, itu yang sering dipakai yaitu Debian. Lalu kok ini ada konektor jumpernya apa? Inilah yang digunakan menghubungkan ke sensor-sensornya. Nah, jadi istilahnya ini jalur input outputnya. Ada juga kamera. Nah, ini kameranya ada di slot ini. Ini jadi teman-teman bisa tambahkan kamera, bisa juga ini mic, tadi kelupaan ini mic. Jadi dalam arti maaf bukan mic, sound keluar ya. Nah, ini bukan mic, jadi ini output audionya. Nah, ini ya sebagai contohnya itu jadi silahkan ini perkembangannya. Kalau teman-teman ingin mengirim data jarak jauh,
Nah, jadi istilahnya teman-teman harus menambahkan perangkat tambahan. Nah, perangkat tambahannya tadi yang pertama ada INC itu model SPI ke kabel LAN, ada Ethernet Shield itu juga RxTX ke kabel LAN, ada juga yang ketiga Node MCU tadi itu RxTX ke wireless, dan yang terakhir atau beli satu paket langsung. Nah, ini contohnya Raspberry ya Raspberry Pi 4 ya. Nah, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Selalu jaga kesehatannya.